Sebentar. Jujur mukamu ngeri banget ya. Oh, ya iya. Tapi lebih ganteng saya daripada Yesusmu. Gitu. Halo. Oke, Bang. Abang dari Kristen mau nanya? Iya, saya mau nanya, Bang. Silakan. Boleh kita tanya jawab, Bang? Ya, saya mau bertanya, apakah Islam apa? apakah di Islam itu benar? Apakah di Islam itu benar ada apa ya? Sabar, sebentar dulu ya. Apakah di Islam itu benar ada hubungan seks begitu, Pak Ustadz? Maksudnya di surga? Iya. Oh, di surganya Islam. Apakah ada hubungan seks? Gini Bang ya, saya tidak mau menambahkan yang tidak tertulis gitu ya. Tetapi dikatakan kalaunya di surganya Islam itu memang ada bidadari. Tetapi jangan heran juga, ya jangan heran juga Bang ya kalau di dalam Islam itu di surganya ada bidadari. Karena ajaran Yesus memang di surga itu ada istri gitu Bang, bahkan 100 gitu. Iya. Ya kan kalaunya Yesus menjanjikan di surga ada 100 istri, ya buat apa istri? Kan buat berhubungan, kan kayak gitu. Kalau Yesus aja mengajarkan bahwa di surga ada istri, bahkan dibalasnya 100 istri gitu. Sebentar dulu Bang. Apakah benar itu ada apakah benar itu apa ya? Burung itu berdiri sampai 70 tahun? Ya kalaunya masalah yang seperti itu Bangnya itu hadis ya. Hadis yang ya bisa kita cari dan kita lihat hadis yang lemah gitu. Memangnya sebentar, saya tanya dulu sama Anda, ada ukuran tahun di surga? Ya. Ada ukuran tahun nggak di surga? Kalau di kami kalau di tempat Anda aja nggak ada, ngapain juga Anda tanya? Kan gitu, makanya nggak usah bawa ya ke tempat saya itu yang lemah-lemah. Kayak gitu ya. Kalau yang tertulis tekstual aja Bang, mari kita bicarakan tentang masalah bidadari di surga. Kan kalaunya di Islam tuh ada 72 katanya. Lalu gimana dengan Yesus yang membalas Anda 100 istri? Itu buat apa istri di surga? Sebentar dulu Bang. Bentar dulu Bang, kita gantian nanya. Saya mau tanya, buat apa Yesus membalas Anda di surga 100 istri? Itu buat apa? Kalau di ajaran kami itu Bang tidak ada yang seperti itu. Berarti abang kagak baca ya ajaran Yesus. Ini saya bukakan dulu ayatnya. Ya, saya bukakan dulu ayatnya. Ya, Kalaunya diajar gini Bang. Kalaunya diajarkan pendeta Anda, ya Yesus membalas 100 istri, kabur jemaatnya. Ya. Makanya saya yang ngajarin Anda nih, ya ajaran asli Yesus menjanjikan 100 istri nih. Nih, saya bukakan ayatnya. Ya. Ntar. Yesus itu tidak. Abang jangan ngerokok Bang. Kalau ngerokok kena kamera pelanggaran nanti. Oke? Oh iya Bang. Silakan. Nah, ini Bang. Ini saya kasih ayatnya sama Abang ya. Sebentar. Nih. Ya. Bentar ya. Silakan. MILT. Nah, kan kena Bang. Anda turun dulu. Habis itu minta naik lagi, oke? Saya naikin. Oke? Tuh kena tuh. Kena. Silakan naik lagi. Iya. Ya. Silakan naik lagi tadi. Ya baik Bang Papok Bajang ya. Habis saya live ya. Yang minta nomor rekening nanti insya Allah akan saya kirimkan satu-satu ya. Mana Bang Nopan tadi? Ya silakan. Iya. Oke Bang, mari kita baca. Tolong dibuka dulu kameranya. Iya ya. Ya oke. Mari kita baca Bangnya ajaran Yesus ya. Ini Bang ya, kitab Anda, Alkitab ya. Nih, Alkitab. Matius. Nah,
Matius 19:29. Oke, terjemahan MILT. Nih Bang, coba kita lihat dulu ke layar. MILT tahun 2008. Ya, apa bunyinya? Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, ya kata Yesus, ya, atau anak atau ladang, apa kata Yesus? Demi namaku. Oh, dengan sumpah nih Yesus, ya, demi namaku kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan mewarisi hidup kekal. Jadi kalau Anda ya ikut Yesus, tinggalin istri, ya, tinggali bentar Bang, nih penjelasannya. Anda ikut Yesus, ya, meninggalkan istri, maka Yesus akan jadikan istri Anda 100 kali lipat, gitu ya. Gitu. Itu ajaran Yesus. Bahkan gini Bang, satu lagi bentar, saya kasih ayatnya ya. Di surga itu Bang ya, Yesus pun kawin gitu ya. Nih ayatnya Yesus kawin ya. Nih. Ya, tunjukkan Bang. Iya, bentar ya. Apa? Nih ya, Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, ya, karena hari perkawinan Yesus anak domba, ya, telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, gitu ya. Iya. Jadi di surga itu Yesus kawin, dan yang mengikuti Dia nanti dibalas istrinya jadi 100. Saya sih ngajak teman-teman Kristen buat jual obat kuat Bang. Di situ. Saja itu. Kalau itu kan tertulis, saya nggak mau bantah apa yang dikatakan Yesus. Saya nggak heran Bang, karena ajaran Yesus seperti itu. Dan yang pertama kali kan masuk surga Kristen kan pesundal-pesundal juga tuh, ya kan gitu. Pesundal dan pemungut cukai. Abang Yusuf, pertanyaan saya tadi itu jawab dulu. Enggak, kita gantian nanya. Saya mau tanya abang dulu, buat apakah istri di surga 100 istri itu? Nggak ada di situ Bang. Lah itu tertulis, mau kayak gimana? Anda mau bantah Yesus gitu? Judul lagi, bentar ya. Banyak kali judul-judul ini udah saya blokir loh. Abang itu cuma salah memahami doang. Loh, Bukan berarti saya itu. nggak salah paham Bang. Di situ tertulis kata Yesus pakai sumpah. Siapa meninggalkan istrinya, ikut Yesus, maka dia akan balas 100 kali lipat istrinya. Nggak usah dibantah gitu. Nah, berarti itu agama kalian Bang. Nggak, bukan agama saya. Itu yang mengikuti Yesus. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Dan tertulis di Bible Anda. Kenapa Yesus bilang itu? Kenapa Yesus bilang kalau kalian tidak mengikuti saya, kalian akan punya istri sebanyak itu Bang? Contohnya Salah. Contohnya Coba kalian Anda perhatikan kata Yesus tadi, ya. Kalau Anda tinggalin istri, ya, maka dia akan menjamin hidup Anda di surga, mewarisi hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Nggak benar. Oh, berarti Anda mau bantah Yesus dan Bible Anda? Kayak gimana sih? Masa Anda mau bantah Yesus dan kitab Anda? Nih ya, ini tertulis, saya nggak mengada-ngada, bukan dari saya, dari Yesus loh ya. Dari Yesus nih ya. Dia balas 100 kali istrimu, nanti 100 kali lipat kau dibalas istrimu nanti 100. Iya, saya dulu di situ Bang. Ya. Pertanyaan saya tadi itu jawab aja dulu. Apakah benar itu adanya hubungan seks di sana di surga? Bang. Kalian? Kalau masalah hubungan seks di surga, Yesus aja bilang ada 100 istri. Buat apa istri yang dijanjikan Yesus dulu? Bentar, saya tanya dulu. Kita gantian nanya. Ya, istri di surga itu buat apa yang dijanjikan Yesus?
nggak ada istri di situ bang. Lah itu tertulis, itu ada istri, ya. Oke. Kalau anda membantah istri, ya sekarang saya mau tanya, ya Yesus kawin itu di surga buat apa dia kawin? Nggak ada Yesus kawin di surga bang. Lah Anda bantah lagi kitab Anda gitu. Yesus kawin di surga, hari perkawinan anak surga. Kalau dia kawin di surga, ini Yesus, buat apa dia kawin? Saya mau tanya. Yesus kawin di surga buat apa? Nggak ada kawin-kawinan itu. Hah? Nggak ada kawin. Ini Alkitab Sabda, ya kitab Anda. Buka aja Anda Wahyu 19 nomor 7 ya. Di sini Yesus kawin di surga. Nah, kalau Yesus kawin, buat apa dia kawin? Ada lagi. Dan Islam itu yang Saya mau tanya dulu, Yesus di surga kawin buat apa? keren. Coba kasih tunjuk semua bang. Saya mau Nih, lihat dulu. Wahyu 19 nomor 7 Alkitab ya. Oke? Iya. Ya, mari baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Dia siapa? Karena hari perkawinan anak domba. Anak domba ini siapa? Yesus. A-nya A besar, D-nya D besar. Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba ini Yesus. Coba Anda baca di Yohanes ya. Iya. Kamu tahu bang. Anak domba itu Yesus. Tapi Udah tidur. Yesus itu tidak ada kawin mengawin bang. Karena apa? Ini apa nih tulisannya apa? Coba Anda baca. Ini Anda baca. Anda bantah Yesus kagak kawin, tapi kitab Anda nih yang menulis. Anda baca dulu. Ya, saya minum dulu bang. Saya minum dulu ya. Biar Ya. saya minum. Baca dulu. Nih yang tertulis saja yang kau baca. Gak usah kau bantah kitab kau. Gak usah kau bantah kata Yesus ya. Nggak benar itu bang. Loh, kok kitab kau bilang kagak bener sih? Iya, kamu salah memang. Anda ini percaya atau kagak dengan Yesus sih? Kawin itu tidak. Kawinan di surga. Nih, kau baca dulu dah. Kau yang baca jangan saya dah. Kau aja yang baca, kau baca dulu. Ya sebentar bang. Hmm. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak. Perkawinan kan? Ya, perkawinan anak domba. Kawin. Terus Dalam Islam telah Perkawinan itu bang. ya telah tiba. bersuruh istri apakah laki-laki Oke. Baca dulu sampai selesai ayatnya. Terus Tiba dan pengantinnya telah siap sedia. jelas di sini Yesus kawin. Di situ yang disebut anak domba itu bang. Apa? Ya kita ini. Anak domba kau ngibul. Nih, anak domba ya. Enggak usah ngibul kau. Ya, nih anak domba nih. Yesus anak domba bentar. Itu Ya. bukan anak domba bang. Kau ini. Ya. Nih, kau baca Yohanes 1:36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah ya. Yesus itu anak domba, bukan kau. Gimana sih? Nih, makanya karena hari perkawinan Yesus ya telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Abang Yusuf, Pak Ustadz, yang saya hormati, apakah Pak Yusuf itu sudah pernah nonton film Yesus? Ngapain saya nonton film? Nggak ada dasar filmnya.
Film tidak bisa dijadikan patokan iman, tapi kitab kau yang tertulis adalah kitab kau ya. Dari kitab kau ini yang menjadi patokan iman, bukan film. Ngapain kau jadi patokan iman film? Abang Yesus. Yang waras lah. Ngapain Anda lihat film? Film itu bikinan. Seandainya. Ada Sebentar dulu bang. kopi film jadi rujukan. Sebentar dulu. Dalam benar bang. Gak jelas kau. Film jadi rujukan. Seandainya kalau kamu nonton, di situ Yesus tidak ada kawin mengawin bang. Yang ada itu di kalian. Iya. Kalau di film itu buatan tidak bisa dijadikan dasar iman. Kagak ada Yesus kawin, tapi di kitab kau Yesus mengatakan dia kawin dan janjiin 100 istri. Itu kitab kau yang imani kitabnya, bukan filmnya. Kenapa sih kau terpengaruh dengan film itu? Heran saya. Gini, selain janjikan 100 istri dan Yesus kawin ya, yang pertama kali masuk surga kau itu adalah pesundal. Pesundal itu masuk surga kau. Gitu, mau ayatnya lagi. Pesundal masuk duluan ke surga. Lah, kau dikasih fakta, jadi kagak usah, maksud saya gini, kagak usah kau pertanyakan ya ajaran Islam yang muncul katanya di abad ke-6. Karena masalah kawin-kawin itu, kawin-kawin di surga lebih dulu ada diajarkan Yesus di abad ke-1 ya. Jadi nggak usah heran kalaunya masalah kawin di surga, karena Yesus mengajarkan lebih dulu di abad 1 kawin di surga itu ya. Emang benar bang. Emang itu benar. aja pesan saya buat kau. Emang benar bang. Emang benar. Kalian itu baru Apa? ada di abad ke-7 bang. Ya Kita sudah udah. duluan. Kita sudah duluan. Kau udah duluan. Makanya ajaran Yesus kawin-kawin di surga ya, hubungan seks di surga itu udah diajarkan Yesus di abad pertama lebih dulu. Abang Yusuf itu yang ada. Kan ada tertulis. Saya tuh kagak menuduh kan. Yang ada. Saya kagak menuduh dengan asumsi saya, enggak, bukan seperti patokan kau film, enggak, tapi dari kitab kau yang kau imani di seluruh Kristen Indonesia, ya. Begini bang. Abang itu kenapa masih Islam? Karena abang itu senang kan? Ketika nanti kalau sudah masuk surga, di sana abang ada hubungan seks begitu. Oh gini, kenapa saya masih Islam? Karena di Islam bidadarinya kurang 72. Kalau saya masuk Kristen, takut saya 100 itu, ya. Nggak tahan saya nanti, kalaunya dikasih 100, kalau jadi Kristen dikasih 100, nggak tahan saya 100. Lebih baik saya pilih yang sedikit di Islam 72 gitu. Ngapain saya pilih 100? Kau mau jualan obat kuat di situ nanti? Aduh, makanya saya kenapa masih Islam, karena di surga cuma 72 bidadari, cuma 72. Iya, Takut 72. Takut saya kalaunya masuk Kristen 100 gitu dikasih Yesus. Nggak berani saya, nggak kuat. Berarti yang 72 itu bang apaan itu? Kau malah bertanya, yang 100 ngapain coba di surga tuh? Kau pertanyakan dulu kitab kau, 100 istri di surga itu buat apa? Kami itu tidak ada bang, tidak ada. Coba kau tanyakan dulu ya, di surga kau, Yesus kawin buat apa dia kawin di surga itu? Coba tanya dulu Yesus ya, ngapain dia kawin di surga? Buat apa dia kawin? Tuh dulu ya, baru kau tanyain Islam buat apa 72 itu. Tanya dulu Yesus buat apa dia kawin di surga ya. Apa? Itu aja dulu dah. Itu PR kau dulu ya, kagak usah kau tanya itu ya. Tanya dulu di Kristen, buat apa Yesus janjiin istri 100 di surga dan ngapain Yesusnya kawin? Buat apa dia kawin?
Pasti buat icip-icip Yesus kan gitu. Mungkin. Ya, Pak, Yesus aja wajar manusia nafsu dia mau icip-icip juga dia. Ngapain coba? Santai abang, santai. Nah, Abang ini seorang ustaz, jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan. ya iya, makanya saya mengajarkan yang benar yang tertulis aja, bukan mengajarkan dari film, bukan. Ya, bukan. Jadi kau kagak usah heran kalaunya masalah umat Islam kawin di surga. Coba kau pikir dulu, yang statusnya Tuhan ngapain kawin di surga? Statusnya Tuhan kawin gitu di surga. Iya bang. Itu Sekarang dulu tidak yang jadi. kau tanya, biar otak kau haras gitu. Gimana sih? Bang, sekarang saya Nah, otak saya belum sampai di situ, pemikiran saya oh belum di sampai. Kalau kau Iya. belum sampai otaknya ke situ, ngapain kau tanya di Islam Iya. adakah kawin mawin di surga? Nggak usah kau tanya berarti. situ. Sekarang kita ganti pertanyaan saja bang. Apalagi? Kenapa saya banyak sekali itu lihat ustadz-ustadz itu mencabuli anak di bawah umur dan Mm-mm. Habis kau, habis. ya sebentar dulu bang. Lalu Apakah benar itu Muhammad itu satu-satu dulu. Ustadz apa nabi yang kau tanyakan? enggak sekarang itu tadi batal bang, maaf ya. Sekarang apakah benar itu Muhammad itu kawin sama anak di bawah umur yang umur 6 tahun? Oh iya. Baik, ya Nabi apakah kawin dengan umur yang 6 tahun? Karena ajaran Yesus dia kawin umur dengan istri yang 3 tahun Yesus. Nih saya bukakan ya datanya, Yesus mengawini anak umur 3 tahun nih. Nih ya, nih sabar. Saya bukakan selalu yang tertulis ya. Saya nggak ada yang mau mengada-ada itu, nggak mau ya. Sabar ya, sabar. Nih. Nih. Mari kau baca nih, ya kitab kau ya. Iya, kasih dulu bang. Sabar ya. Ini saya bagikan ya. Mana dia? Sabar ya. Mana dia? Ntar. Nih, saya bukakan datanya. Yesus mengawini anak umur 3 tahun. Kau merasamu itu. Itu kamu saja yang buat itu bang. Bukan. Ini bukan buatan saya, tapi dari kitab kau ya. Silakan buka. Ya. Nih. Datanya. Nih ya, mari kita buka ya datanya ya. Ya, silakan, Bang. Silakan. Nih. Ini terbitannya ya. Alkitab terbitan 1928. Ya. Saya bacakan dulu isinya ya. Nih. Kata Yesus, "Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya." Markus 6 18 sampai 19, terbitan 1928 ya. Lalu apakah ada di kitab Anda sekarang? Nih keterangannya ya. Kitab ini telah diubah pendeta kau nih ya, pendeta dari Belanda yang ubah. Karena malu ajaran Yesus mengawini bocil umur 3 tahun ya. Nih ya tertulis ya. Saya nggak mengada-ada ya. Nih istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat nih popok Maria. Oh, indahnya. Bang. Jadi kalaunya masalah Nabi Muhammad Kamu itu menikahi jangan anak ada-ada. umur, bentar saya jawab ya. Nabi Muhammad menikahi umur ya 6 tahun itu masih mending daripada yang 3 tahun ya.
Satu lagi, bukan cuma Yesus yang menikahi anak 3 tahun. Di kitab kau ya, Ishak menikahi Rebeka, ya, menikahi Ribka juga umur 3 tahun ya. Ribka siapa lagi nih bang? Ribka siapa lagi nih? Kau kagak tahu Ribka itu siapa? Iya, coba tunjukkan. Ribka itu adalah istrinya Ishak. Gimana sih? Ada di situ, Bang. Rebeka itu adalah istrinya Ishak yang menurunkan Yakub. Ya, menurunkan Yakub lalu menurunkan suku Yahudi. Gimana sih? Ya, bang, kita sampai di sini aja dulu ya. Oke? Nanti baru Ya, kita sampai lanjut di lagi. sini aja. Ya, makanya jangan terkejut dengan kitab kau, gitu ya. Masalahnya, Terimalah faktanya. Satu lagi nih saya kasih ya. Ibunya Yesus itu dinikahi oleh Yusuf ya umur 12 tahun. Yusufnya umur 90 tahun ya. Yusuf siapa itu bang? Yusuf bapaknya Yesus menikahi ibunya Yesus di umur 90 tahun. Sedangkan ibunya Yesus masih umur 12 tahun ya. Tuh. Bang, maaf bang. Oh ya udah, kau cari dulu datanya ya, cari dulu datanya. Bang, Udah, kau cari dulu datanya daripada kau protes. Nanti kau malah mau protes kitab kau lagi kalau saya bukakan gitu ya. Mau data lagi gitu. Gak usahlah kau terlalu banyak memprotes kitab kau gitu. Tapi kau lebih banyak belajar daripada kau banyak protes gitu, oke? sabar dulu bang. Oh, Yusuf itu siapa? Kamu ya? Waduh, Yusuf aja dia nggak tahu teman-teman. Kau ini Kristen atau bukan sih? Itu nggak ada di situ bang. Berarti Bentar, kamu saya sih. mau tanya, Kamu kau sih. ini baca kitab kau atau kagak sih? Saya baca bang, saya baca. Ya udah, nama bapaknya Yesus siapa? Udah kan, Hah? Yesus bang. keluar aja. Nama bapaknya Yesus, suaminya Maria siapa namanya? Yaitu Bapak bang. Iya, bapaknya Yesus, suaminya Maria siapa namanya? Yohanes itu. Yohanes bang. Yohanes dari mana? Bapaknya Yesus, suaminya Maria itu siapa namanya? Kebetulan saat tadi siang baru saya belajar Alkitab. Siapa namanya? Suaminya Maria siapa namanya? Ini Kristen dari mana sih? Baca kitabnya sendiri ya, bapaknya Tuhannya kagak tahu gitu. Almasih bang, Almasih. Apanya Almasih? Yang saya tanya, bapaknya Yesus, suaminya Maria itu siapa namanya? Aduh, Yesua apanya Yesua? Aduh, kau cacingan lah. Turun dulu dah kau ya, belajar dulu dah kalau kayak gitu. Cacingan kau rupanya.